أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan rutin yaitu tawasulan dan juga thalabul ilmi. Insyaallah kita akan bahas tentang keutamaan membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ani bil amin. Al-babu tsani wal ishruna fi fadilati tasbih. Bab yang ke-22 menerangkan tentang keutamaan tasbih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata maratin khutat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi, barang siapa yang membaca kalimat subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan dengan segala puji-pujiannya, fi yaumin mi'ata maratin, setiap hari 100 kali, khutat khotoyahu, maka berguguranlah semua kesalahan-kesalahannya, wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun kesalahan dan dosanya sebanyak buih di lautan, ya. Jadi kita memuji kepada Allah, juga bertasbih kepada Allah, ya, dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi setiap harinya 100 kali, maka gugur semua dosa dan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana, ya, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi kita rumasa banyak dosa, kita banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Ringan ya sebenarnya. Kalau kita tahu ilmunya bahwa dosa itu emang berat, ya, kecuali bagi orang-orang yang berilmu. Dengan kita mengucapkan subhanallah bihamdihi, maka semua dosa-dosa kita akan rontok, akan gugur, ya. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, ya, begitu banyaknya dosa kita, tapi Allah lautan ampura, ya. Jangan sampai kita dikejar dosa. Jadi sangat ketakutan sekali sehingga tidak mau beribadah, salah, ya. Justru dengan kita mendekatkan diri pada Allah, semua dosa-dosa kita akan berguguran dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi seharinya 100 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi nisful mizan walhamdulillahi mil'ul mizan wallahu akbar mil'us samawati wal ardi wa la ilaha illallah laisa dunaha sitrun wala hijabun hatta takhlusa ila rabbiha azza wa jalla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi nisful mizan. Ucapan subhanallah bisa memberatkan separuh timbangan amal, ya. Terkira subhanallah, ya, kita sering mengucapkannya, maka akan memberatkan timbangan, yaitu separuh timbangan amal kita nanti ketika kita di mizan, ditimbang, ya. Walhamdulillah mil'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah
bisa memenuhi timbangan amal, ya. Ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ini bisa memenuhi timbangan amal kita ketika kita dalam perhisaban di padang mahsyar, di mizan, maka kita akan berat timbangan amal dengan ucapan alhamdulillah. Jadi memberatkan timbangan amal, ya. Wallahu akbar, dan ucapan Allahu akbar mil'us samawati wal ardi, bisa memenuhi langit dan bumi, ya. Karena yang paling utama adalah zikir, ya. Allahu akbar, la ilaha illallah, ya, membesarkan Allah. Allahu akbar, Allah maha besar, ya. Maka bisa memenuhi langit dan bumi. Ini pahalanya, ya. Wala ilaha illallah, dan ucapan la ilaha illallah laisa dunaha sitrun wala hijabun, maka tidak ada penghalang, ya, tidak ada tabir penghalang, dunaha, ya, diantaranya hatta takhlusa ila rabbiha azza wa jalla, sehingga sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Ini ucapan yang paling berat, ucapan la ilaha illallah, ya. Dengan ucapan la ilaha illallah tidak ada tabir penghalang antara dirinya, ya, sehingga sampai semua amalnya ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah azza wa jalla. Terpira, ya, kita mengucapkan kalimat-kalimat yang mudah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ternyata rahasianya luar biasa, ya. Ucapan subhanallah bisa memberatkan separuh timbangan amal. Alhamdulillah bisa memberatkan malahan seluruhnya timbangan amal. Sedangkan Allahu akbar ini bisa memenuhi langit dan bumi. Dan juga kalimat la ilaha illallah tidak ada penghalang baginya, ya, tidak ada tabir penghalang antara dirinya dengan Allah, sehingga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halala mi'atan wa sabbaha mi'atan wa kabara fa innahu khairun min asyri riqabin ya'taqiha wa sab'i badanatin yanharuha, ya. Jadi bagi orang yang mengucapkan ini setiap hari berkurban 7 ekor unta, bayangkan. Orang kan setahun sekali palingnya kambing, ya. Ucapan ini kalau kita rutin dibaca setiap hari, maka kita seperti orang yang berkurban 7 ekor unta. Berapa harganya, ya? 1 ekor unta harganya sekitar 30 juta. Dikali 7 berarti berapa coba? Ya, 210 juta kita, ya. Rasul bersabda, man halala mi'atan, barang siapa yang mengucapkan tahlil la ilaha illallah 100 kali, wasabbaha mi'atan, dan juga ucapan tasbih subhanallah 100 kali, wa kabbara, dan juga takbir 100 kali. Jadi ucapannya la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, itu urutannya, ya. Jadi la ilaha illallah dulu 100 kali, subhanallah 100 kali, lalu Allahu akbar, ya. Hafal, ya. Ucapan la ilaha illallah 100 kali, subhanallah 100 kali, Allahu akbar 100 kali. Maka sesungguhnya fa innahu khairun min asyri riqabin, maka sesungguhnya lebih baik baginya daripada memerdekakan 10 orang hamba sahaya. Harga hamba sahaya yaitu 100 ekor unta, ya, dikali 10 berarti 1000 ekor unta, ya. Ya'tiquha, yang dia memerdekakannya, ya. Wa sab'i badanatin yanharuha, dan dia seperti orang yang menyembelih hewan kurban berupa unta, ya, pada hari Idul Adha. Ya, takbir ucapan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, ya, ini
Seperti orang yang merdekakan 10 orang hamba sahaya, kalau dihitung-hitung ya, satu orang hamba sahaya harganya 100 ekor unta, dikali 10 berarti 1000 ekor unta. Dan seperti orang yang berkurban setiap harinya 7 ekor unta ketika Idul Adha itu ya. Jadi bagi orang yang tidak mampu untuk berkurban, baca ini ya, setiap hari malahan berkurbannya 7 ekor unta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim marratan wahidatan. Jadi Rasul bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim satu kali saja, kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin, maka Allah akan mencatat baginya 100.000 kebaikan. Mi'ata alfi hasanatin, 100.000 kebaikan. Wa ma'anhu mi'ata alfi sayiatin, dan dihapus daripadanya 100.000 kesalahan dan dosa. Wa rafa'alahu mi'ata alfi darajatin, dan diangkat baginya 100.000 derajat. Tepira ucapannya cuma satu kali lah ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Satu kali ya. Di luar biasa ya. Maka dicatat baginya seperti orang yang melakukan kebaikan 100.000 kali, dan dihapus daripadanya 100.000 kesalahan, dan diangkat baginya 100.000 derajat ya. Ini rahasia zikir ya. Dibiasakan dari kecil ya. Dulu saya diajarkan itu sejak SMP sudah megang tasbih itu kan. Dikasih sama orang tua nih tasbih. Jadi dibiasakan ya, bertasbih itu sesuatu kebutuhan bagi kita ya. Sejak dini diajarkan tasbih sehingga terbiasa ya. Malahan kalau tidak bertasbih asa yang kurang, ada yang kurang. Walaupun sedang sakit, justru itu kita sedang sakit banyak bertasbih, banyak berzikir, mengingat Allah ya. Orang yang ingat mati, insya Allah panjang umur, biasa gitu kan ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi ila akhiriha tanasarat anhul khotoya wa dzunuba kama tanasaru awraqul sajari. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim, maka berguguranlah semua dosa-dosa dan kesalahannya sebagaimana berguguran daun-daun di atas pohon ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah rabbiyal azim, seperti yang kita ruku ya. Gurisat lahu biha syajarata fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah rabbiyal azim, maka ditanamkan satu baginya tanaman dalam surga. Jadi tanaman surga itu luar biasa besarnya, ketika orang mengiringnya 100 tahun tidak akan sampai, begitu besarnya ya tanaman surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi rabbiyal a'la ghafarallahu wa adkhalahul jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah rabbil a'la, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, wa adkhalahul jannah, dan dia Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu yajlibu rizqa. Rasul bersabda, ucapan tasbih itu bisa menarik datangnya rizki ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasul bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani, dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan,
Saqilatani fil mizan, yang bisa memberatkan timbangan amal, habibatani ila rahman, dan juga sangat dicintai dua kalimat itu oleh Allah yang Maha Rahman, yaitu ucapan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dibiasakan sehari 100 kali ya. Kalau kita ingin mendapatkan anugerah dicintai oleh Allah, maka perbanyak ucapan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.